Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dimanapun Anda berada, kembali lagi kita beribadah secara online di channel YouTube GBI Cempaka Mas. Minggu pagi hari ini adalah ibadah perjamuan. Saya berharap kita semua menyiapkan hati kita pagi hari ini dengan sebaik-baiknya, ikuti dari awal ibadahnya sampai dengan akhir, supaya kita terima lawatan Allah, kita terima makanan roti hidup dari firman yang disampaikan, karena firman itu adalah kekuatan, firman itu adalah makanan bagi jiwa kita. Siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara terkasih, dan jangan lupa juga siapkan perjamuan kudus. Kalau tidak ada perjamuannya, Bapak Ibu bisa berganti dengan roti dan teh, tetapi yang penting adalah hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Haleluya, amin. Membawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku.
ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kelayakan-Ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu kami ciptaan baru. Kami telah ditebus, kami buatan Roh-Mu. Hidup kami milik-Mu, Kau yang memulihkan kami, Kau yang menebus kami. Kami ciptaan baru, darah Yesus, darah itu yang mahal, darah itu berkuasa. Kami bersyukur. Haleluya. Allah bangkit di tempat kudusnya untuk menyerahkan kekuatan kepada kita semuanya dan mengalahkan musuh di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Woo! Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Semuanya. Allah bangkit, soraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, soraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umat dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dilepaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeay! Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun jemaat berada, baik di rumah-rumah dimanapun, kita bertemu lagi dalam ibadah awal di bulan Februari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai, menuntun, memberkati setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami kasihi, di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus yang kami sembah. Engkaulah Raja kami, Engkaulah kebanggaan kami, Engkaulah kehormatan kami. Kami bersyukur kami terus melewati sepanjang tahun 2011 ini. Dan kami sudah memasuki di bulan kedua. Tuhan, karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Oleh sebab itu terus kami mau bersyukur kepada Engkau. Melalui persoalan, melalui masalah penderitaan yang kami hadapi, kami tahu bahwa ada Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan terus beracara memberkati kami umat-umat-Mu yang percaya dan berharap kepadamu. Berfirman kepada kami, berikan kekuatan, tuntunan, dan kami percaya. Bersama dengan Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya kita berjumpa lagi dalam kebaktian kita di bulan Februari ini. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya ambil satu ayat saja dalam kitab Filipi 1 ayat 29. Kitab Filipi 1 ayat 29, demikian firman Tuhan berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita dengan Dia. Wow. Sekali lagi saudara, sebab kepada kamu dikatakan dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita dengan Dia. Saudara, melalui satu ayat firman Tuhan ini saya kasih tema cara memandang penderitaan. Cara memandang penderitaan. Nah dikatakan sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya. Kita percaya kepada Yesus itu adalah kasih karunia. Betapa luar biasa kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita kalau kita bisa percaya kepada Dia. Ya, percaya kepada Dia yang adalah firman yang telah menjadi manusia, kemudian menjadi seorang anak tukang kayu, saudara.
Nah saudara, kemudian anak tukang kayu ini kemudian dia mati untuk mengalahkan dosa, menebus dosa maksud saya, dan mengalahkan maut. Dan kemudian anak tukang kayu ini pun bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Itulah iman percaya kita kepada Dia. Dia bangkit, hidup, dan hidup untuk selama-lamanya. Seperti dalam Roma 6 ayat 9, setelah dia bangkit, hidup, dan akan hidup untuk selama-lamanya. Itulah iman percaya kita kepada Dia. Yesus Kristus adalah Tuhan itu. Tetapi di dalam kitab Filipi 1 ayat 29, kepada kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya, tapi dikaruniakan juga untuk menderita. Saudara, ya. Nah, masalahnya mendengar kata menderita, ya, kebanyakan dari kita langsung ada rasa penolakan. Kenapa? Karena kita merasa susah, merasa tidak mampu, daging ini merasa sakit. Padahal penderitaan adalah suatu keniscayaan. Ya, penderitaan itu adalah suatu keniscayaan yang wajib kita hadapi sebagai bentuk proses ujian, ya, untuk menemukan kualitas iman dalam diri kita. Nah, penderitaan itu sendiri masuk ketika manusia pertama berdosa, yaitu Adam dan Hawa dalam kitab Kejadian. Nah, dikatakan dalam kitab Kejadian 3 ayat 16, susah payahmu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan, itu untuk perempuan. Dengan dikatakan susah payahmu mengandung akan kubuat sangat banyak. Ya, jadi setelah Adam dan Hawa jatuh, dan kemudian disitulah penderitaan datang akibat dosa. Kemudian dikatakan ayat 17, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Di dalam ayat 16 dikatakan susah payahmu akan mengandung. Ya, itu penderitaan. Ayat 17 dikatakan akibat dosa terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu. Jadi penderitaan tidak dapat kita sangkal dalam hidup ini, karena akibat dosa tersebut mau tidak mau kita harus hadapi persoalan, masalah yang ada dalam kehidupan kita. Nah, Rasul Paulus mengatakan demikian, saudara, dalam kitab Roma 8 ayat 17 tentang penderitaan. Apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan demikian, dan jika kita anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ayat 18 berkata, sebab aku yakin, kata Paulus, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat juga bagaimana Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu, dan sesungguhnya Allah sudah memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Nah, ingat saudara, dikatakan pencobaan kita adalah pencobaan yang biasa, dan anak-anak Allah maksudnya diizinkan Tuhan juga dalam Roma 8:17 untuk mengalami penderitaan. Tetapi setelah penderitaan ini kita akan mengalami kemuliaan. Tidak hanya sekedar mengalami masalah persoalan, tapi cara Tuhan diizinkan penderitaan supaya kita mengalami nilai-nilai kehidupan di dalam kehidupan kita, supaya kita dibentuk melalui persoalan, dibentuk melalui masalah. Dan memang waktu kita mengalami penderitaan tidak nyaman, daging merasa sakit, ya kan? Kadangkala kita diproses, dibentuk sedemikian rupa sehingga kata menderita itu ya sangat ditakutkan dan sangat ditolak oleh semua orang. Tetapi sekali lagi, akibat dosa mau tidak mau kita harus hadapi itu. Tapi ingat, bersama dengan Tuhan
engkau dan saya cakap untuk menanggung segala perkara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi apa maksud Allah mengizinkan penderitaan dalam kehidupan kita? Nah, ini yang kita pelajari. Apa maksud daripada Allah mengizinkan penderitaan yang saudara dan saya alami? Kita baca yang pertama dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Apa maksud Tuhan melalui penderitaan? Kita baca dari 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15, dikatakan demikian. Ya, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 15. Ya. Sekali lagi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat yang ke-16, dan dunia yang kita injak sekarang ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencintai dunia ini, kita tahu bahwa dalam kitab 1 Yohanes ini mengatakan dunia sedang lenyap. Karena dunia ini dikuasai oleh sistem dunia dan iblis bermain di dalamnya. Sehingga Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan supaya kita tidak terikat dengan dunia ini. Contoh, misalkan saudara yang dikasihi Tuhan, engkau berusaha bekerja wajib di dunia ini. Tetapi kemudian setelah usahamu berhasil, sukses, nah biasanya orang-orang mulai terpengaruh dengan gaya-gaya dunia. Saudara, orang yang berhasil dari ekonominya, dari tidak ada apa-apanya, kemudian semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin meningkat. Dan kemudian juga terjadi perubahan sifat dari manusia tersebut. Ya karena daya tarik dunia ini. Kecenderungan orang semakin hari semakin kaya, dan tidak semua lah, tapi ini kecenderungan orang semakin hari semakin kaya, uangnya bertambah, finansialnya semakin bertambah, kemudian orang itu semakin hari semakin sombong. Itulah gaya dunia. Sampai sombong, saudara, apa yang terjadi? Semakin arogan. Setelah semakin arogan, dia tidak menghargai orang lain lagi. Dia membuat perbedaan kasta. Oh, orang ini lebih tidak bernilai dibandingkan dengan saya. Merasa dia karena memiliki harta, mungkin memiliki status sosial yang lebih bagus, kemudian dia merasa proudnya lebih tinggi dari orang lain. Maka Tuhan izinkan penderitaan dalam kehidupan kita. Mungkin waktu kita belum jadi orang-orang yang mungkin merasa mendapatkan berkat yang berlimpah, kita orang hidupnya yang sederhana, ramah dengan orang yang lain, saudara. Tetapi kemudian semakin hari semakin meningkat ekonomi kita, kadangkala perubahan karakter terjadi. Kita seperti tadi saya katakan menjadi sombong, menjadi arogan, mulai kita membandingkan dengan apa yang kita miliki kepada orang lain. Nah, itulah kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami persoalan, mengalami penderitaan dalam kehidupan ini. Bisa saja di dalam kehidupan kita ini, usahamu yang tadinya dari mungkin 0, kemudian semakin hari, mungkin hitungan 5 tahun, hitungan 7 tahun engkau diberkati secara finansial dan engkau mulai berasa sombong dan kepalamu semakin hari mungkin semakin besar, dan tiba-tiba Tuhan izinkan engkau mengalami kebangkrutan. Itulah cara Tuhan. Ketika engkau bangkrut dan gak punya apa-apa, nah kadang-kala kita jadi kecewa, kita marah, saudara. Ya kan? Itu salah satu cara Tuhan untuk membentuk kita supaya kita jangan terikat dengan dunia dan gaya dunia. Sebab gaya dunia ini sedang jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah terikat dengan cara-cara dunia, engkau semakin hari semakin ditarik dengan cara dunia. Padahal tujuan hidup saudara dan saya bukan sekedar di dunia. Kita akan menikmati kehidupan kekal. Maka Tuhan izinkan proses. Maka Tuhan izinkan penderitaan. Maka kadang-kala Tuhan izinkan kita gagal dalam hidup ini. Supaya kita cuma datang kepada Dia. Amin, saudara. Maka salah satu contoh loh saudara ya, tentang harta saja.
Nah, maka oleh sebab itu di dalam Matius 6 ayat yang ke-19 berkata demikian, ya. Ini harus kita gali sebagai orang percaya. Dikatakan Matius 6 ayat 19, jangan kamu mengumpulkan harta di bumi ini saja. Di bumi ini ngengat dan karat, merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jangan kita cuma sekedar mencari hal-hal yang bersifat jasmani saja, yang bersifat finansial dan materi saja. Itu dikatakan dalam kitab Matius 6 ayat 19. Nah, ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi kita tidak cukup untuk mencari harta di bumi saja, tapi diminta oleh Tuhan untuk mencari harta di surga. Sebab dikatakan di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Itu yang pertama. Supaya kita jangan terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi dalam kehidupan kita. Maka terkadang Tuhan izinkan masalah, terkadang Tuhan izinkan proses, terkadang Tuhan izinkan kita di PHK, Tuhan izinkan usaha kita gagal. Supaya kita jangan terikat dengan harta, dengan kekayaan, dengan posisi, dengan jabatan. Semuanya harus terikat kepada satu kebenaran firman Tuhan. Fokuslah kepada panggilan yang kekal. Kita cuma sementara di bumi ini, saudara. Ya, belajarlah memperkaya diri. Sekali lagi, belajarlah memperkaya diri dengan nilai-nilai kekal, yaitu ada kasih, ada kebenaran, ada kekudusan, ada kesetiaan, ada kerendahan hati. Kalaupun engkau tadinya tidak memiliki apa-apa, setelah usahamu, pekerjaanmu semakin diberkati Tuhan, jadilah orang yang tetap rendah hati. Saya tidak mempersalahkan saudara kaya atau tidak, tetapi jangan waktu engkau kaya, hatimu berada di situ. Harkat martabatmu pun menjadi kaya, maksudnya jadi sombong, saudara. Tuhan sangat membenci orang yang sombong, ya. Biarlah kita semakin diberkati Tuhan, semakin rendah hati, semakin setia, semakin tahu diri, tahu jati diri kita. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, ya. Dan ingat, saudara, tidak selamanya kita tinggal di dunia ini, dan dunia ini sedang menuju kepada titik kehancuran, ya. Dalam kitab Petrus, ya, kalau dunia ini betapa dunia ini akan hancur, ya, ketika Tuhan mau datang nanti. Tapi kita harus menyucikan diri, minta diperkenankan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat, yang pertama, kita diizinkan proses, diizinkan penderitaan, mau tidak mau harus kita lewati supaya kita jangan terikat. Jangan terikat. Jadi engkau yang sedang diproses, engkau yang sedang jatuh, periksa dirimu. Mungkin supaya saudara jangan terikat dengan dunia ini. Ya, ada orang terikat dengan pekerjaannya, workaholic, saudara, bukan tidak boleh bekerja wajib, harus, saudara. Tapi jangan terikat, saudara. Jangan terikat dengan hartamu, jangan terikat dengan bisnismu. Bahkan ada orang terikat dengan pelayanan. Semuanya Tuhan izinkan, diproses, dibentuk segala sesuatu. Supaya kita hanya terikat kepada sang kebenaran kehidupan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita baca dalam kitab Ayub 23 ayat yang ke-10. Ayub 23 ayat yang 10 dikatakan demikian. Karena ia, maksudnya Allah, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa, ya. Kitab Ayub ini dalam Ayub 23 ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Tuhan tahu, saudara. Seandainya yang menguji aku akan timbul seperti emas. Poin yang kedua, penderitaan adalah sarana Allah. Penderitaan adalah sarana Allah agar membuat kita bernilai. Wah, ya. Jadi yang kedua ini, diizinkan persoalan, diizinkan penderitaan supaya kita memiliki nilai-nilai kekal dalam kehidupan kita. Artinya, kalau satu produk yang dihasilkan oleh satu perusahaan, finish produknya saudara itu emas, luxury, yang bernilai mewah, yang bernilai istimewa, yang bernilai kekal.
Nah, nilai-nilai itulah yang sedang dimasukkan oleh Allah kepada kita. Ketika kita diizinkan penderitaan, kita belajar dari Ayub. Bagaimana Ayub ini menjadi produk yang dibanggakan oleh Allah, dibanggakan oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dia harus melalui proses, ditempa, dihajar, dibentuk. Satu produk untuk dihasilkan menjadi produk yang sangat bernilai, ada proses-proses yang harus diikuti. Saudara, ada SOP-nya. Di dalam Tuhan juga ada SOP-nya untuk kau bernilai tinggi. Lewati penderitaan. Tanpa penderitaan kau tidak akan mengalami kemuliaan. Salib itu adalah penderitaan yang harus kita lewati. Tapi melalui itu kita mengalami kemuliaan Tuhan sebagai finished product. Menjadi produk yang istimewa yang bisa dibanggakan Tuhan. Nah, saudara, kita belajar dari Ayub. Ayub itu dipamerkan Tuhan. Saudara, di dalam kitab Ayub pertama ini ke-8, ya, Ayub adalah produk kebanggaan Allah. Dikatakan di dalam Ayub 1 ayat 8, lihatlah hambaku Ayub. Artinya Tuhan sedang memamerkan kepada iblis. Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ada nilai yang istimewa yang dilihat Allah oleh dari Ayub ini. Demikian juga saudara dan saya. Hari-hari ini kau sedang mengalami proses, mengalami penderitaan, supaya engkau menghidupi nilai-nilai kekekalan. Proses pembentukan penderitaan adalah cara Allah untuk menaruh nilai-nilai ilahi, nilai-nilai kekal dalam kehidupan ini. Engkau belajar sabar, engkau belajar setia, engkau belajar taat di dalamnya. Ayub, saudara, satu malam 10 orang anaknya meninggal. Gak berapa lama kemudian hartanya habis. Ini orang tapi luar biasa, saudara. Dalam segala hal dia tidak bersalah dengan mulutnya. Ada produk yang dihasilkan. Dan Allah sangat bangga dengan Ayub, saudara. Biarlah Allah juga bangga sama saudara dan saya. Kemudian yang berikutnya setelah dia habis harta, dia pun sakit, saudara. Dari kepala sampai ke kakinya, tubuhnya gatal-gatal semua. Mungkin kena herpes pada saat itu, mungkin belum ditemukan penyakit herpes. Saudara, dan kemudian istrinya tidak mendukung. Dan kemudian teman-temannya menjauhi dia. Ketika kita sedang diberkati, teman-teman datang kepada kita yang tidak saudara pun mengaku saudara. Tetapi ketika diizinkan proses, diizinkan penderitaan, semua orang jauh dari kita. Tetapi sesungguhnya waktu saudaramu meninggalkan engkau, temanmu meninggalkan engkau, siapapun bisa meninggalkan engkau, satu hal yang perlu kau ingat. Dia sedang menaruh nilai-nilai kekal, nilai-nilai ilahi di dalam kesendirianmu. Engkau tidak sendiri. Ada Allah yang bersama dengan engkau. Dia Immanuel. Christ in you, the hope of glory, dikatakan demikian. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam Ayub yang ketiga ayat 1-3 dikatakan secara manusia. Ayub juga kadangkala dia berteriak. Sampai di dalam pasal 3 ayat 1-3 itu dikatakan begini. Kenapa harus ada tanggal lahirku? Kenapa aku enggak waktu lahir aja langsung meninggal? Dia diizinkan proses juga secara naluri manusia. Kadangkala memang kita tidak kuat dengan yang namanya penderitaan. Tapi ingat di dalam 1 Korintus 10:13 tadi dikatakan, ya, semua pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa yang tidak melampaui kekuatan saudara. Tuhan tahu kok. Maka di dalam Ayub yang ke-23 ayat 10 itu dikatakan, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan keluar seperti emas. Luar biasa ya saudara. Dan kita lihat perjalanan proses daripada Ayub tersebut luar biasa. Dikatakan dalam pasal-pasal berikutnya, seandainya pun aku benar, kata Ayub. Seandainya pun aku benar, kata Ayub, aku tidak berani berbantah dengan dia. Ada orang kadang-kala kita juga berbantah-bantah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau izinkan aku menghadapi ini? Ya, kenapa dan kenapa? Kita boleh bertanya sama Tuhan. Tetapi kemudian kalau kita sudah mempertanyakan Tuhan itu bahaya saudara. Bertanya kepada Tuhan boleh. Tapi mempertanyakan keberadaan Tuhan itu bahaya. Nah Tuhan mau supaya ketika engkau mengalami proses, mengalami ujian dalam hidup saudara. Ini yang harus saudara pegang. Dia sang pemilik kehidupan sedang menaruh kualitas ilahi. Kualitas kekalnya kepada kita.
Melalui masalah tersebut, dia sedang mengizinkan saudara dan saya untuk kita ditempa, untuk kita diproses, untuk kita dibentuk. Sebagaimana juga Yusuf, saudara, untuk menjadi orang nomor 2 dalam kerajaan Firaun. Tidak langsung begitu saja. Dia diizinkan masuk ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya. Dia diizinkan masuk penjara, ya. Dia ditipu oleh tante Potifar. Dikatakan Yusuf mau memperkosa, padahal tante Potifar yang sedang jatuh cinta kepadanya. Ada orang-orang kadangkala hidupnya sudah benar, tetapi ketika mempertahankan kebenaran itu ada orang yang gak suka, setan gak suka. Setan memanipulasi situasi dan kondisi, tetapi orang benar akan terus bersinar. Sekali lagi, orang benar akan terus bersinar ketika saudara dan saya tidak menyerah dengan kondisi, tidak menyerah dengan keadaan. Maka kitab Daniel berkata orang yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan tetap bertindak. Orang yang bertahanlah sampai kesudahan, dialah yang akan menjadi pemenang. Artinya begini saudara, penderitaan harus kita lewati. Sebab melalui penderitaan Tuhan sedang mengeluarkan nilai-nilai kekal untuk kita hidupi dalam kehidupan ini. Sehingga di dalam Ayub 42 dikatakan demikian saudara. Ayub 42, ya, aku tahu bahwa engkau, kata Ayub, aku tahu bahwa engkau Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dengar Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau sudah berdoa, engkau sudah setia, tetapi Tuhan tetap izinkan proses. Saya mau katakan kepada saudara, tidak ada rencana Allah yang gagal dalam kehidupanmu. Dia tahu situasimu, dia tahu kondisimu, bahkan sebelum engkau ada dalam kandungan ibumu, dia mengenal engkau. Dia izinkan persoalan, dia tahu kekuatanmu dan tidak pernah salah, dia izinkan masalah. Sebab dia Allah yang tetap terus memegang kendali dalam kehidupan kita. Artinya waktu kita diizinkan persoalan ini, dia mau supaya kita menjadi orang yang berkelas. Kelas kita, chemistry surgawi saudara. Sehingga di surga itu, saudara perlu ketahui di surga itu tidak ada lagi orang yang gampang menyerah. Itu nilainya, itu kualitasnya, itu kelasnya. Di surga itu nanti ya, yang bernilai kekal itu tidak ada orang yang gampang kecewa, tidak ada yang simpan sakit hati, yang tidak ada yang dendam lagi. Tapi orang yang sudah berkelas, dia hidupnya menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, sikap dan tingkah laku dalam kesucian hidupnya. Nilai-nilai kekal itulah yang diajarkan oleh sang kebenaran firman Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Walaupun dia Allah, dia merendahkan dirinya menjadi seperti manusia. Diizinkan oleh Allah Bapa, dia dibentuk saudara, dan akhirnya dia pun dipermuliakan. Ya, di dalam kisah para Rasul 2 ayat 36, ya, dikatakan biarlah seluruh Israel harus tahu bahwa Allah yang mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Ada gelar Tuhan diberikan kepada Yesus karena nilai taat, karena nilai yang berkualitas. Tuhan itu adalah gelar kepenguasaan diberikan kepada Yesus Kristus. Kalau engkau pun setia dalam perkara kecil, dibentuk oleh Tuhan, sehingga ketika engkau melewati semuanya itu, engkau menjadi orang yang bernilai. Sebagaimana Yesus dibentuk, saudara pun dan saya harus dibentuk oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Ayub dibentuk, Hana pun dibentuk saudara. Ya, kalau saudara baca dalam kitab 1 Samuel, Hana itu dibenci sama madunya, betapa sakit hatinya dia, bahkan dia berdoa pun Imam Eli meledek dia, dipikir mabuk, dipikir kerasukan. Ya, orang kadang-kadang tidak mengerti saudara, tapi yang mengerti adalah saudara dan Tuhan yang saudara sembah. Dia Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Bertahanlah dalam penderitaan, tetap menjadi kuat, tetap semangat. Sebab Yesus pasti mampu menolong saudara dan dia tetap ada dalam kehidupan saudara dan saya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan masalah, kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Kita baca dalam Roma 15 ayat yang pertama. Roma 15 ayat yang pertama dikatakan begini. Kita yang kuat
Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Sekali lagi, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan sendiri. Yang terakhir, masa-masa penderitaan yang Tuhan izinkan hari-hari ini adalah masa-masa kesempatan Tuhan izinkan untuk kita berbagi kasih. Itu maksudnya, kita yang kuat wajib dikatakan menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita cuma mencari kesenangan sendiri. Situasi pandemi hari-hari yang belum selesai ini, yang menderita bukan hanya kota kita, yang menderita seluruh bangsa Indonesia, yang menderita seluruh bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi waktu penderitaan ini terjadi, biarlah engkau dan saya menjadi terang dan garam dunia. Saudara dan saya tidak cukup sekedar berkhotbah, mari ringankan beban orang lain. Ketika engkau mampu mendoakan, engkau mulai berdoa kepada orang lain. Ya, saya berdoa untuk orang-orang yang terpapar COVID. Ya, mendoakan mereka, menguatkan saudara-saudara kita terpapar COVID. Kemudian juga memberikan sumbangsi dana kepada orang sesuai dengan kapasitasmu, sesuai dengan kemampuanmu. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, Paulus mempertegaskan jangan cuma mementingkan dirimu sendiri. Mungkin hari-hari ini perusahaanmu tidak terganggu, saudara. Ekonomimu tidak terganggu, tapi bukalah mata hatimu, minta mata Tuhan, minta hati Tuhan menguasai hati dan pikiranmu sehingga engkau memiliki hati Yesus Kristus yang mau berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan Yesus berkata, marilah datang kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, di dalam Yesus ada kelegaan, ada kelepasan. Yesus ada di surga. Tapi bukankah kita ini yang sudah menerima Kristus dan Yesus ada di dalam diri kita dan Yesus membuat kita menjadi kaki tangannya di dunia ini. Mari kita berbagi kasih. Engkau yang berkelebihan, harta yang kau miliki itu, ya, milikilah kesempatan untuk engkau berbagi. Waktu engkau berbagi ada sukacita yang luar biasa, ada kebahagiaan ketika engkau bisa menolong orang. Kadangkala dalam kehidupan ini kita dipertemukan kok dengan orang-orang yang tidak mampu. Kalau engkau punya, jangan keraskan hatimu, jangan bekukan hatimu. Berbagilah dengan sesama, berbagilah dengan orang lain yang sedang membutuhkan. Mungkin mereka membutuhkan kehadiranmu untuk menguatkan mereka. Mereka membutuhkan juga solusi-solusi, nasihat-nasihat. Beri waktumu untuk memberikan kekuatan kepada orang lain. Dan bahkan juga secara finansial, engkau sedang diberkati Tuhan. Jangan tutup telingamu. Dompetmu jangan ada lem kalau saya bilang, saudara, ya. Jangan berat untuk memberi. Waktu engkau memberi, engkau sedang jadi saluran berkat Tuhan. Semakin banyak engkau menjadi saluran berkat, berkatmu akan semakin juga akan diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Terlebih berkat orang yang memberi daripada yang menerimanya. Tuhan rindu supaya anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Saya mengetuk hati hamba-hamba Tuhan juga. Engkau hamba-hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Mari pedulilah dengan orang-orang yang di bawahmu. Mungkin dia pengerjamu, dia jemaatmu. Mari buka hatimu untuk kita saling mengasihi, saling menolong satu dengan yang lain. Dalam Roma 15, Paulus mengatakan sekali lagi, kita yang kuat wajib menanggung. Hukumnya wajib, saudara. Bukan sunnah, bukan iya, bukan enggak, iya. Ya, wajib punya, harus kita lakukan untuk menolong, membantu sesama kita yang sedang membutuhkan hari-hari ini. Banyak orang yang putus pekerjaan, banyak orang yang hari-hari ini tidak memiliki dana lagi. Mari kita berbagi. Seberapa yang bisa kita bagi saudara. Dan Tuhan rindu waktu kita menjadi saluran berkat. Dia sedang membentuk hati kita untuk kita jangan sekedar ya menyimpan semua berkat yang kita telah terima dari Bapa. Salurkanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkannya.
agar kasih karunia Allah semakin dipertambahkan kepada saudara dan saya. Jadi ada 3 poin kenapa Tuhan izinkan penderitaan ini dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama saudara, agar kita tidak terikat dengan dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kita lihat cara-cara dunia, ya, orang semakin sombong, semakin angkuh, berita hoak di mana-mana, dan kemudian iblis ambil bagian di dalamnya untuk merusak moral, merusak cara pandang manusia. Yang salah dikatakan benar, yang benar dikatakan salah. Tapi anak-anak Tuhan harus berdiri dalam kebenaran, dan kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Mungkin hartamu semakin luar biasa banyaknya. Jangan bangga dengan hartamu saudara, ya kan? Ketika ada sesuatu persoalan masalah, harta pun tak ada gunanya. Ya, semuanya itu penting buat kita, iya, tapi yang lebih penting dari segalanya kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Supaya melalui penderitaan menjadi sarana untuk kita memiliki nilai luxury, menjadi emas. Kita dibentuk oleh masalah, kita dibentuk oleh persoalan. Dan yang ketiga, kenapa Tuhan izinkan penderitaan? Supaya kasih Yesus yang sudah kita terima. Mungkin engkau sedang diberkati secara finansial, mari berbagi. Ya, yang kuat wajib menolong yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa dan kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus sebentar saudara. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hari-hari ini kami sedang menghadapi pandemi COVID yang Engkau izinkan, persoalan sedang terjadi. Semua orang sedang merasakan pahit getir kehidupan ini. Tapi Engkau sedang melatih kami, Engkau sedang membentuk kami. Karena umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Kami akan tetap kuat ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang sedang menghadapi penderitaan. Supaya kami sadar bahwa kami tidak boleh terikat dengan dunia ini. Tadinya mungkin kami memiliki sesuatu, dan sesuatu itu mungkin hilang dari diri kami. Kami marah, kami putus asa, kami kecewa. Dan kami disadarkan supaya melalui proses penderitaan kami tidak terikat dengan dunia ini. Tapi biarlah kami terikat kepada Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Dan kemudian Tuhan Kau izinkan penderitaan supaya kami belajar sabar, belajar bertahan, belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan. Supaya kami menjadi produk yang bisa dibanggakan oleh Bapa kami. Dan kami juga belajar melalui penderitaan ini supaya kami mau terbuka mata kami, terbuka hati kami, terbuka pendengaran kami untuk kami berbagi gereja kami, eklesia yang sudah Kau tarik dari kegelapan supaya kami menjadi terang Kristus dimanapun kami berada. Berkatilah Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang menghadapi persoalan, yang menghadapi masalah. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Dan sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudaraku, mari bangkit berdiri semua. Mari periksa dirimu di hadapan Tuhan. Minta ampun kalau engkau hari-hari ini merasa kecewa. Engkau merasa putus asa. Engkau merasa mungkin tadi engkau memiliki sesuatu seperti saya katakan tadi. Tetapi saat ini mungkin pekerjaanmu hilang, uangmu habis. Jangan pernah kecewa. Dan Tuhan izinkan itu untuk kita belajar tetap kuat di dalam Tuhan. Kalau engkau sudah kehilangan gairah cinta mula-mula, kembali kepada Dia, bergaul karib lagi dengan Dia, mau datang memuji menyembah Dia, renungkan firman Tuhan. Sebab hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak pernah mengalami masa kering, tapi akan mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera. Tuhan, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau layakkan kami, Engkau ampuni kami, Engkau kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, agar kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Urapi kami semua, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus ini. Urapi kami Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, engkau di rumah, kalau ada hosti, kalau tidak ada hosti, engkau bisa ganti dengan roti. Kemudian kalau tidak ada anggur, engkau bisa ambil sirup atau teh. Ya, mari saudara dikasih Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Angkatlah rotimu di tangan kananmu. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus? Tubuhnya yang dipukul, yang ditendang. Sesungguhnya dia sedang menggantikan kutuk atas tubuh kita, supaya tubuh kita yang fana ini digantikan dengan tubuh kemuliaan. Di tangan kanan kita ada tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus Kristus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah kamu setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Darah yang tertumpah dari kepala waktu dia dimahkotai duri. Darah yang tertumpah di tangannya waktu tangannya dipaku di atas kayu salib. Darah pun yang tertumpah dari kakinya ya waktu kakinya dipaku di atas kayu salib, dan hatinya, lambungnya ditombak keluar darah dan air. Semua kegagalan, semua kutuk, semua sakit penyakit, semua masa lalu kita yang salah, dikatakan di atas kayu salib sudah selesai. Inilah darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah yang menghapus dosa seluruh dunia. Mari kita minum dalam nama Yesus Kristus. Kita ucapkan terima kasih kita kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, yang telah menebus kita, yang telah mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup ini supaya kita memiliki nilai kelas yang kekal. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkaulah teladan kami, Engkaulah parameter hidup kami. Kami mau hidup di dalam Engkau, mau hidup dalam kebenaran. Kami bersyukur Tuhan untuk kami, Kau izinkan sekarang di bulan yang baru, di bulan Februari, menjadi bulan sukacita, menjadi bulan damai sejahtera-Ku. Di bulan Februari kami akan terus menjadi kuat di dalam Tuhan. Kami terus setia di dalam Engkau. Urapi dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga umat-umat-Mu, usaha mereka, pekerjaan mereka. Yang sakit sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang terpapar COVID Tuhan, baik di rumah-rumah, di rumah sakit, di ruang-ruang isolasi, ruang ICU, sembuhlah dalam nama Yesus. Yang kecewa, yang putus asa, jangan izinkan hatimu dikecewakan dengan situasi kondisi, tapi berharaplah kepada Tuhan. Dia sedang membentuk engkau untuk engkau menjadi nilai yang luar biasa. Berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus, berkati kota kami, berkati bangsa kami, berkati Indonesia. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap kuat, tetap semangat, tetap setia di dalam Yesus Kristus. God bless you. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah selesai ibadah, kemudian kita akan mengakhiri. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Sambutlah kasih-Nya, sambutlah sukacitanya, sambutlah damai sejahteranya. Angkat kedua tanganmu. Kasih yang kekal, anugerah yang luar biasa, yaitu firman yang telah menjadi manusia, yang tinggal dalam hidup saudara dan saya.
Dan firman itu yang menuntun, memberkati, menyertai saudara sepanjang hidup saudara. Dalam kekuatan Roh Kudus yang memberikan kehidupan kepada saudara dan saya. Sampai sang pemilik kehidupan, Yesus Kristus datang untuk menjemput semua saudara dan saya di awan-awan permai. Yang bersuka cita, berbahagia, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity, artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya.
Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL? Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa di tahun integritas ini kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.